Anggota DPR RI Komisi 9, Lucy Kurniasari yang akrab disapa Ning Lucy, menggelar reses di kota Surabaya pada masa reses sidang pertama periode tahun 2024 sampai tahun 2025. Seperti biasa, para anggota legislatif melakukan kegiatan langsung di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Salah satu agenda utama dalam reses kali ini adalah sosialisasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan bersama Mitra Kerja Komisi 9, BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel Tunjungan Surabaya, tanggal 8 Desember tahun 2024. Dalam acara ini, Ning Lucy dan tim tidak hanya menyosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga memastikan pelaksanaan program-program prioritas lainnya. Salah satu fokus pengawasan adalah kegiatan padat karya serta keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dibangun di beberapa kecamatan di Sidoarjo dan Surabaya. Usai gelar acara reses tersebut, media lensa parlemen menemui Ning Lucy, legislator dari Partai Demokrat, mengatakan, bisa disampaikan terkait reses Bunda di kota Surabaya ini, Bunda. Alhamdulillah, hari ini sudah masuk masa reses sidang pertama periode 2024-2025, dan biasanya kami memang langsung ke dapil masing-masing. Jadi kegiatannya apa saja? Kegiatannya seperti hari ini kami dengan salah satu mitra kerja Komisi 9 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi terkait dengan program-program BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya kami juga memastikan program-program prioritas dari Komisi 9 yang harus dilakukan fungsi pengawasan. Misalnya ada kegiatan padat karya, lalu kemudian BLK yang sudah berdiri di 18 kecamatan di Sidoarjo, lalu kemudian 2 kecamatan di Surabaya, itu juga kami turun untuk melakukan fungsi pengawasan apakah BLK tersebut difungsikan lalu bermanfaat untuk siswa-siswi, para santri, dan warga sekitar. Lalu kemudian ada lagi program kami di tahun lalu, realisasinya baru tahun ini, adalah program tenaga kerja mandiri pemula. Jadi kami memberikan program untuk bantuan modal kerja sebesar 5 juta per UMKM. Saya rasa perlahan tapi pasti untuk BPJS Ketenagakerjaan semakin dikenal masyarakat. Kalau dulu ketika kita turun sosialisasi, masyarakat ini masih banyak yang keliru dengan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi yang ditanyakan BPJS Kesehatan. Tapi ketika tadi saya menanyakan apakah para peserta sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tadi 50%. Ya, itu tandanya sudah semakin baik. Tadi juga saya sampaikan di kota Surabaya ini di 2022 awalnya kader PAUD itu belum didaftarkan melalui APBD kota Surabaya. 2022 kader PAUD, berikutnya 2023 RT RW, lalu kemudian kader Surabaya. Tadi saya sampaikan di 2024 perubahan sudah didaftarkan Marbot, lalu kemudian Mudin, guru ngaji, lalu kemudian tim kebersihan. Ini semua upaya pemerintah kota Surabaya. Lagi-lagi saya mengapresiasi kepada Pak Eri Cahyadi, luar biasa, inovasinya luar biasa, dan janji kampanye Pak Eri periode kedua ini agar Surabaya ini segera masuk universal coverage untuk ketenagakerjaan. Saya rasa nanti jadi juara lagi nih, karena apa, inovasinya luar biasa. Seperti stunting ini kan Surabaya inovasinya luar biasa, pemberdayaan masyarakatnya luar biasa. Ada program yang namanya 1 RW 1 tenaga kesehatan, ini luar biasa. Apa judulnya? R1NI. Ningrini. Jadi ini luar biasa. Ketika saya turun ke Posyandu juga sudah hampir tidak menemukan adanya ibu hamil yang berisiko tinggi. Ada 1, kadang-kadang 2 gitu ya.
Lalu kemudian anak stunting, ini juga hampir kita tidak menemukan lagi, walaupun masih ada 1,7%. Berarti sudah kemajuannya sudah luar biasa. Di 2018 masih 20% lebih. Lalu kemudian turun ke 15%, turun lagi ke 9 sekian %, turun lagi ke 4,7%, turun lagi sekarang hari ini 1,7%. Penanganan stunting di kota Surabaya ini yang terbaik seluruh Indonesia. Jadi untuk daerah lain itu biasanya memang studi bandingnya Surabaya, karena keberhasilan Surabaya itu menangani stunting. Oke. Dari yang masih BPJS Ketenagakerjaan, mungkin ada nggak target untuk dari DPR RI gitu ya kepada BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh masyarakat khususnya untuk Surabaya ini bisa 100% kalau bisa harus mendaftarkan diri? Iya, karena memang ini ya ranahnya beda antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu saya selalu mengimbau seluruh warga kota Surabaya, seluruh warga Sidoarjo, seluruh masyarakat Indonesia harus punya 2 BPJS. Ketika kita sedang sakit, ranahnya BPJS Kesehatan. Ketika meninggal dunia dan terjadi kecelakaan kerja, ranahnya BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu 2 BPJS ini diwajibkan untuk warga kota Surabaya dan Sidoarjo. Tapi saya Surabaya Sidoarjo ya. Lalu kemudian untuk preminya itu sangat murah. Kalau saya tadi sampaikan, kita bandingkan dengan satu bungkus rokok. Satu bungkus rokok ini kan harganya bisa 30.000, tetapi untuk jaminan kecelakaan kerja hanya 10.000. Jaminan kematian hanya 6.800. Kalau punya rezeki lebih, kita himbau kepada masyarakat untuk nambah lagi tabungan jaminan hari tua 20.000. Berarti totalnya 36.800. Apa manfaatnya? Manfaatnya seperti disampaikan tadi bahwa kalau terjadi meninggal dunia, ahli waris mendapatkan 42 juta. Lalu kemudian terjadi kecelakaan kerja terus meninggal, mendapatkan 48 kali upah. Kalau 16.800 itu upah yang didaftarkan itu 1 juta. Berarti 48 kali 1 juta, 48 juta. Ya, di samping itu ada juga bantuan untuk pemakaman dan lain-lain. Jadi kalau ahli waris itu bisa dapat sekitar 70 juta. Ya. Program sebagus ini eman-eman kalau nggak ikut. Nek nggak melok ya eman-eman. Kalau tidak disosialisasikan sayang sekali. Karena ini perlindungan negara ya yang harus dirasakan. Tidak boleh tebang pilih antara yang mampu dan yang kurang mampu. Semuanya sama. Podo bayari, lalu kemudian mendapatkan benefitnya, manfaatnya juga sama. Ya. Jadi dan perbedaannya kalau BPJS Ketenagakerjaan ini kita kecelakaan kerja katakanlah di salah satu tempat rumah sakit terdekat mana, insya Allah sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hampir semua rumah sakit sudah kerjasama. Lalu kalau kita sakit misalnya ranahnya BPJS Kesehatan, ya memang harus melalui vaskes tingkat pertama, rujukan dulu. Kecuali dalam keadaan darurat ya. Gitu. Perbedaannya jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan tidak usah rujukan karena kalau kita kecelakaan kerja kan bisa terjadi di mana saja, menimpa siapa saja. Kayak iso milih-milih aku yang nyerek. Menurut Ning Lucy, Surabaya juga menjadi contoh keberhasilan dalam implementasi BPJS Ketenagakerjaan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mendaftar. Ning Lucy optimis bahwa Surabaya berpotensi mencapai target 100% kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh masyarakat di Surabaya dan Sidoarjo untuk segera mendaftarkan diri dalam kedua jenis BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ning Lucy juga menyampaikan meskipun premi BPJS Ketenagakerjaan sangat terjangkau, hanya Rp36.800 per bulan untuk jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua, dan manfaat yang diterima sangat besar. Misalnya, jika terjadi kecelakaan kerja, peserta akan mendapatkan jaminan perawatan. Sementara jika peserta meninggal dunia, ahli waris akan menerima santunan sebesar Rp42 juta. Jelas Ning Lucy, DPR RI dari Dapil Surabaya, Sidoarjo.
Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.